Sebab di tempat ini hanya nama Tuhan yang kami agungkan. Tidak ada nama lain yang layak diagungkan, yang telah menepati janjinya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Sebab kami hidup karena janji Tuhan, bukan karena janji yang diingkari, tapi janji yang ditepati. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Selidiki setiap hati kami. Mari bicara buat kami Tuhan. Sebab firman-Mu adalah tuntunan, firman-Mu adalah arah buat kami Tuhan. Bicara buat kami Tuhan, dan beri roh hikmat dan wahyu buat kami, supaya kami memiliki pengertian yang benar akan tentang Tuhan. Bahkan firman yang kami terima, biarlah itu mengubah segenap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Urapan Tuhan menguasai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami beri hati kami, dan kami siap terima firman Tuhan. Mari setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa. Amin. Ya, bukan karena engkau hebat, karena Tuhan, engkau punya Tuhan yang luar biasa. Setuju katakan amin. Coba boleh tengok samping kiri, samping kananmu, dan bilang Tuhan dahsyat. Ya, mungkin engkau datang dari rumah dengan berbagai macam pergumulan, engkau datang dengan berbagai macam persoalan, tapi saya mau katakan hari ini Tuhan tetap dahsyat atas hidupmu. Haleluya. Ya, terima kasih untuk kehormatan diberikan Bapak Gembala. Kembali lagi saya melayani di sini. Ya, Tuhan memberkati. Ya, rekan-rekan pelayan Tuhan yang ada di sini. Ya, terima kasih untuk kepercayaan. Dan saudara, sedikit perkenalan ya, yang lain belum tahu kali ya. Nama saya Weni Calvin Sambuaga. Ya, saya punya istri 1, anak 2, nggak boleh dibalik ya. Anak yang paling gede itu udah 15 tahun. Ya, sedikit saja saya memang banyak bergerak di penginjilan. Kami banyak ada di wadah penginjilan New Jerusalem Evangelism, dan kami pelayanan ini keliling Indonesia bahkan di luar negeri. Dan banyak hal yang kami kerjakan dalam segala hal, dalam tugas yang Tuhan embankan ya. Situ aja ya, sedikit perkenalannya. Saya mau kenalkan Yesus aja, karena saya nggak penting, yang penting Yesus. Haleluya, amin. Ya, saudara, hari ini saya tahu kita hidup karena janji. Kita harus sepakat dulu, kita hidup karena janji, amin. Bukan janji yang diingkari, tapi janji yang ditepati. Yang setuju katakan amin. Sebab karena janji diberikan, dan Yesus telah membuktikan itu atas setiap kita. Bahkan kita yang sudah terpanggil di dalam keselamatan itu, janji itu berlaku atas kita. Amin. Dan saudara tahu apa? Ya, Yesus harus membayar mahal untuk dia mengembalikan esensi ini atas gereja. Supaya apa? Supaya apa yang dijanjikan Tuhan lewat yang apa yang saudara baca dari PLPB tergenapi atas hidup. Sepi aminnya. Orangnya banyak tapi aminnya ya, saudara kaget mungkin lihat saya ya. Siapa ini anak muda? Saya tidak datang untuk menggurui saudara. Saya tidak datang merasa lebih hebat dari saudara. No. Ya. Saya tidak datang dengan hati seperti itu. Sama-sama kita mau belajar untuk menundukkan diri dalam kedaulatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena terlalu banyak hal yang kami lihat. Kami sering KKR, saudara, kalau bilang orang manifestasi, yang kami doakan orang sakit sembuh, itu bukan hal yang langka buat kami lihat saudara. Orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, apalagi orang GSJ, CWS apalagi 49 tahun. Hal-hal begitu bukan hal yang langka. Ya. Bukan sebuah kebanggaan, itu Tuhan yang lakukan. Yang menjadi sukacita kami hamba-hamba Tuhan. Ketika kami lihat orang-orang yang didoakan hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, karena euforia yang hari-hari ini kan banyak terjadi begini. Banyak orang cuma mau dipenuhkan Roh Kudus tapi tidak mau dituntun roh. Sekali lagi, banyak orang yang cuma mau dipenuhkan tapi tidak mau dituntun roh. Akibatnya ngeroh. Ya, saya dengar Tuhan, kelakuannya nggak berubah. Ngeri itu saudara. Ya, saya bilang kemarin waktu pelayanan di sini, saya bilang ini, dunia ini tidak pernah tidak krisis orang pintar. Ya. Dunia tidak sedang krisis orang ini, yang krisis adalah keteladanan. Dan seharusnya gereja harus hadir di sana. Kalau gereja nggak hadir di sana, sehingga saudara tahu hari-hari ini saya harus buka. Ya, kami keliling pelayanan, saudara lihat. Saudara tahu pertumbuhan rohani, pertumbuhan jiwa-jiwa baru itu sedikit sekali saudara. Kalau nggak cuma pindah-pindah kolam, betul nggak? Tahu pindah kolam? Gereja satu pindah ke sini. Sakit hati di sana, dia pindah lagi ke sini. Saya ketemu, kalau saya keliling pelayanan, lu lagi, haleluya. Saya harap tidak ada di sini dalam nama Yesus.
Saya tidak tengking saudara, tapi karakter itu berubah saudara. Kalau nggak akan pernah bertumbuh. Itu yang terjadi, euforia pelayanan cuma bertumbuh. Kenapa? Maunya doang manifestasi, tapi tidak mau dituntun roh. Karena perjalanan dituntun roh, kita harus siap menyangkal diri kita. Nggak mudah ikut Tuhan, nggak mudah jadi hamba Tuhan. Saya kalau memilih, saya nggak mau jadi pendeta. Nggak mau saudara. Tapi Tuhan memilih saya, bahkan dia tangkap saya dengan cara yang luar biasa. Dan saya harus memberi. Dan sampai detik ini saya harus menjaga konsistensi saya sebagai hamba Tuhan. Dan itu nggak mudah. Saudara masih nampak, saya pun nampak saudara. Apalagi orang Manado. Senggol dikit, apa ya saudara? Oh, bukan baju, ngeri ya. Bener loh. You jual, gue beli. Kalau perlu gue borong. Orang Manado itu. Nah, Pak Gembala orang Manado saudara. Tapi saya harus menyangkal hal itu saudara. Sebagai hamba Tuhan, nggak mudah. Karena itu supaya ketika saya berdiri di mimbar, saya nggak sedar jual obat. Saya bilang Tuhan luar biasa, saya nggak ngalami keluar biasaan Tuhan. Jangan sampai 49 tahun berjalan. Saudara tahun luar biasa, tapi begitu-begitu aja saudara. Aminnya mulai sepi ya. Ya, haleluya. Haleluya, saya harap saudara buka paradigma. Karena gini, ini zamannya. Ya, terserah berapa puluh tahun, sekian 20 tahun saya melayani Tuhan. Mungkin saudara lebih panjang waktunya melayani Tuhan. Ya baik saudara, tapi bukan ukuran, langkah terakhirmu menentukan. Dan hari-hari ini intensitas goncangan semakin kuat. Kalau gereja nggak melekat kepada Tuhan, wow, gereja akan terseret saudara. Terlalu banyak tantangan, terlalu banyak hal yang akan membuat engkau terdistract hari-hari ini. Karena itu pastikan engkau tetap dalam hubungan dengan Tuhan. Engkau tetap terhubung dengan Tuhan. Setuju katakan amin? Ya, kuasa perjanjian. Saya ingin bahas tentang kuasa perjanjian. Ini hal yang sederhana, saya tidak perlu berteologi rumit di sini. Saya cuma mau bicara soal praktis, saudara. Ya, kalau terlalu langsung mekerut ini otak semua, saudara. Kalau bicara tentang teologi, tapi sama hal yang praktis, yang kadang kala, ya, sekian lama ikut Tuhan, tapi kita gagal. Kuasa perjanjian, baca dulu ini firman Tuhan. Saya kira saudara mungkin hafal nih firman Tuhan ini ya. Ini kisah tentang Yesus ketika dia terangkat ke surga. Mari kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin yang bawa Alkitab, ya, handphone suci, manual book, boleh baca saudara? Ya, ayat 16 saja kita buka. Perintah untuk memberitakan Injil. Ya, karena ini programnya disciple sebenarnya di sini ya kan. Gimana Pak Penggembala? Ya kan? Bagaimana memuridkan? Pentingin lu. Apalagi 49 tahun, harus setiap generasi kita harus melahirkan sesuatu. Ya, kita harus berdampak bagi kerajaan Tuhan. Ya. Ayat 16, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat, dia menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Garis bawah itu, dan ketahuilah. Ini satu janji yang luar biasa. Ya, janji yang sangat luar biasa atas gereja, bukan karena engkau diberkati secara berlimpah. Ya, mungkin kau punya deposito yang luar biasa banyaknya. Engkau punya aset yang begitu banyak, tapi bukan itu luar biasanya. Amin. Karena satu kali ketika digoncangkan itu akan digoncangkan. Covid kemarin itu jadi pengalaman. Uang gak bisa tolong, jabatan gak bisa tolong. Haleluya. Amin. Itu jadi pengalaman. Saya melayani hampir setiap hari kubur orang itu kemarin. Dan luar biasa, ada banyak. Karena saya melayani dari berbagai macam kalangan. Dari orang di bawah sampai di atas. Saudara, saya lihat itu memang luar biasa. Akhirnya saya makan hanya Tuhan satu-satunya pertolongan yang sejati. Amin. Haleluya. Amin. Jadi berkat yang terbesar bagi orang-orang percaya ada di mana? Berkat terbesar bagi gerejanya apa di mana? Yang saudara baru baca? Penyertaan Tuhan. Percuma kaya tapi tidak disertai. Ya, percuma punya segalanya tapi tidak disertai. Pastikan engkau disertai Tuhan. Karena kalau gereja disertai Tuhan, yang mustahil menjadi mungkin. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara akan banyak mengalami keajaiban. Minimal kan saudara pernah mengalami satu keajaiban dalam hidup. Apalagi udah berkali-kali. Hari ini aja kita bangun pagi ajaib saudara. Ya, saya capek sebenarnya dari Ciawi habis pelayanan tadi malam, pagi-pagi subuh harus jalan ke sini. Tapi saya semangatnya luar biasa hari ini saudara.
Saya harus menjaga konsistensi itu untuk melayani Tuhan, apapun. Karena saya sedang melayani raja di atas segala raja. Sama kayak saudara cari uang kan. Kalau itu cuannya gede, saudara habis-habisan. Kalau perlu nggak tidur mempersiapkan segala sesuatu. Masa melayani segala raja di atas segala raja kok kita membleh, saudara. Ngeri kok. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya karena Tuhan menghargai persiapanmu di hadapan Tuhan. Karena detik engkau mulai menghargai, engkau mempersiapkan, itu bagian dari penyembahan. Kalau bicara esensi penyembahan itu luas, enggak cuma sekedar nyanyi. Karena banyak orang nyanyi berontak, saudara. Ya, penyembahan itu harus terjadi setiap saat. Apapun yang engkau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Itu bagian penyembahan. Esensi penyembahan adalah memuliakan nama Tuhan. Setuju, katakan amin. Amin. Saya bisa berkamuflase di depan sini, saudara lihat kudus pakai jas. Tapi kalau di luar nggak benar, sama aja toh. Penyembahan harus terjadi setiap saat. Bukan berapa banyak kita tahu. Setuju, katakan amin. Haleluya. Tapi itu harus diterjemahkan. Seberat apapun ada bagian. Karena memang ada bagian, ada harga yang harus dibayar oleh gereja. Keselamatan sudah dibayar lunas, nggak ada yang bisa. Siapa sih yang bisa bayar keselamatan? Nggak ada toh. Keselamatan telah dibayar lunas. Tapi untuk mengerjakan pergerakan visi Tuhan, ada harga yang harus dibayar gereja. Ada harga yang harus dibayar gereja. Buktinya apa? Murid-murid Yesus martir-martir, saudara. Ada yang digoreng, disalib. Itu harga, saudara. Karena orang yang mati-mati itu jadi benih sebuah kegerakan. Pendoa syafaat itu adalah namanya yang memelihara itu. Setuju, katakan amin. Amin. Haleluya. Coba tengok dulu samping kiri, samping kanan. Telinganya mulai panas kali ya. Coba lihat. Salah undang kali. Saudara, saya mau katakan, saya tidak pernah membangun kenyamanan di mimbar. Saya tidak pernah ada pesan sponsor dari Pak Gembala. No, Pak Gembala ngalir aja apa yang Tuhan mau. Ya, dan saya tidak, bukan berarti hamba Tuhan yang gak mau diatur. No, saya tidak pernah membangun kenyamanan di mimbar di mana saya Tuhan bawa. Ya, banyak orang ya khotbahkan sesuatu yang disenangi cuman. No, saya harus apa yang disenangi Tuhan. Ya, sekalipun itu kali pertama dan terakhir buat saya. Nggak masalah, Tuhan pemelihara buat saya. Saya kok pernah mengalami yang namanya puasa terpaksa. Saya mengalami apa yang namanya kesulitan. Dan buktinya hari ini masih Tuhan tetap dandanin saya. Sampai hari ini Tuhan pelihara. Saya ngalamin kok. Bukan enggak, saya enggak, bukan saudara pikir saya masih muda enggak diproses. Digodok habis-habisan sama Tuhan. Ngeri benar jatuh ke tangan Tuhan, itu ada ayatnya. Karena itu jangan coba-coba lari kalau Tuhan sudah panggil. Tetapkan pilihanmu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan cuma nyanyi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kerennya doang dinyanyi. Jangan jadi gereja yang cuma keren dinyanyi. Ini keren banget nih penyanyi di sini. Saya tidak nyindir ya saudara ya. Ya karena saya juga bagian dari pemuji. Saya dipanggil awal Tuhan membawa saya seorang pemuji Tuhan. Saya coba keluar dari jalan Tuhan. Saya kerja karena apa? Kebutuhan dan beban Tuhan. Dua sisi yang berbeda. Akhirnya saya coba kerja. Tapi Tuhan kejar terus. Tuhan bilang, kamu gak cukup untuk berdoa buat generasi, kamu turun buat generasi. Hancur hatiku saudara. Karena saya tahu upah hamba Tuhan 30 hari. 30 hari. Haleluya, gak gampang. Masih sendiri bayar harga. Ketika Tuhan bawa saya udah menikah, ada anak. Itu hal yang gak mudah saudara. Bahkan untuk membeli satu buah bapau aja untuk anak saya gak mampu saudara. Haleluya saudara. Haleluya. Enggak mudah. Tapi saya tahu janji Tuhan, ya dan amin. Lebih mudah langit dan bumi lenyap. Dari satu iot, satu titik perjanjian Tuhan gagal. Karena itu pastikan kau ngalami Tuhan. Coba next slide. Lihat di sini saudara. Ya. Bagaimana supaya kita mengalami kuasa perjanjian? Saya langsung cepat ini. Bicara tentang hubungan. Sama-sama katakan hubungan. Terhubung dengan Bapa. Ini esensi yang paling penting. Kalau saya mau tarik dari sekian ratus bagian khotbah saya, saudara, hal yang paling penting ini, hubungan. Saudara, kenapa saya harus bilang hal yang terpenting ini adalah hubungan? Karena Yesus bayar harga mahal untuk hubungan ini. Setuju, katakan amin. Maut pun ditabrak supaya engkau bisa menyembah hari ini. Kalau enggak, mau sebaik apapun praise and worship kita, enggak akan pernah diterima di hadapan Tuhan. Cuman bangsa Israel, saudara. Setuju, katakan amin. Tapi kalau hari ini saya mau katakan, gereja harus benar-benar terhubung dengan Bapa, terhubung dengan Tuhan, akan membuat kita semakin mengenal akan Tuhan, tahu siapa Tuhan.
Karena orang yang mengenal tidak perlu pembuktian. Orang yang mengenal tidak perlu dibuktikan. Karena dia kenal Tuhan, tidak usah minta tanda. Tuhan, saya mau melayani, Tuhan tunjukkan tanda. Udah tahu pelayanan Tuhan berkenan kok. Setuju, katakan amin. Saya mau minta tanda, enggak apa-apa. Untuk hal-hal yang spesifik oke. Tapi kalau untuk mau melayani Tuhan, mungkin Pak Gembala bilang, singers ya melayani. Tunggu Pak Gembala, saya mau minta Tuhan tanda dulu. Haleluya, puji Tuhan. Rohani sih. Tapi dalam tanda petik, ya makin tajam. Semakin engkau terhubung dengan Tuhan, ketajamanmu akan terjadi. Setuju, katakan amin. Haleluya. Karena persoalan keterhubungan dengan Tuhan bukan berapa lama engkau ada jadi orang Kristen. No. Ingat, Tuhan kita bukan filosofi. Tuhan kita bukan konsep. Sekalipun para teolog berkonsep dan berfilosofi. Sampai baku debat, saudara, di dalamnya. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Tidak ada perdebatan yang menghasilkan pertobatan. Yang ada sakit hati, muntaber, mundur tanpa berita. Tidak ada perdebatan, saudara, yang menghasilkan pertobatan. Tuhan itu kasih. Setuju, katakan amin. Amin. Tuhan bukan konsep. Dia bukan filosofi. Tapi dia pribadi. Aduh, aminnya sepi. Tapi dia pribadi. Haleluya. Ada orang ternyata. Saya pikir gak ada orang. Ya, haleluya. Amin. Kalau dia pribadi, saudara harus terhubung dengan dia. Berapa besar sih otak kita untuk mengkonsepkan Tuhan? Karena kita terbatas, kita mengkonsepkan. Sampai hari ini aja konsep Tritunggal aja berdebat, berantem, saudara. Untuk pikiran kita terlalu sempit untuk mengotakkan Tuhan. Tuhan itu terlalu luas. Dan secara spesifik kalau dia pribadi, engkau terhubung dengan dia. Secara detail, dia akan memberitahukan perjanjiannya dalam hidupmu. Di setiap area kehidupan, termasuk setiap masalah-masalah yang sedang terjadi atas hidupmu. Dia akan memberi engkau tuntunan. Seberat apa sih persoalan yang sedang terjadi? Yang bisa jawab cuma Tuhan. Ketika engkau terhubung, ya, ketika engkau terhubung dengan Tuhan, mungkin persoalan belum berubah, minimal hatimu. Minimal, karena Tuhan bekerja dari dalam, isunya dari sini. Kalau hatinya udah gak benar, manifestasinya gak benar. Tapi kalau hatinya udah benar, pasti memanifestasikan sesuatu yang benar. Setuju, katakan amin. Kalau gak benar, dia jadi orang yang modus. Berapa lama sih orang modus? Memang di gereja gak bisa dihindari yang namanya modus dan tulus. Kadang-kadang orang tulus terhempas karena orang modus. Di sini gak ada. Tapi di mana-mana banyak. Saya takutkan ngumpul di sini. Oh, dalam nama Yesus. Haleluya. Gak ada di sini toh? Coba tengok dulu samping kiri, samping kanan. Tengok aja, saudara, ya, nggak perlu ngomong. Tatap matanya baik-baik. Nah, biarlah dia dengan tatapan dengan penuh kejujuran. Setuju, katakan amin. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, supaya apa? Ke depan, gereja ini akan terus berdampak bagi kemuliaan. Bukan cuma orang-orang yang terdahulu, tapi sampai detik ini, biar gereja ini tetap konsisten menjadi berkat. Aduh, haleluya. Soundnya kurang ya kali ya. Ya, tetap konsisten, menjaga konsistensi itu cuma di sini, saudara. Keterhubunganmu dengan Tuhan. Bukan karena pinternya berteologi, pinternya berkhotbah. No. Bukan. Tapi di mana ketika kita terhubung dengan Tuhan. Setuju, katakan amin. Mau terhubung dengan Tuhan? Bayar harga, saudara. Harganya apa? Dagingmu. Malas ibadah. Paling gitu aja. Ngapain ibadah? Apalagi ketemu dia di gereja. Dia itu, ya saya nggak usah bilang ya, saudara pasti tahu maksud saya. Ya, apalagi itu pendeta yang ngomong, haleluya. Dia lagi yang khotbah. Aduh, si anak muda yang masih baru kemarin menggurui saya. Dia nggak tahu ini sebanyak makan asam garam. Karena kebanyakan garam, saudara, tinggi, saudara. Darah tinggi dalam sisi rohani, saudara, ya. So, nggak bisa ditegur, so, nggak bisa diarahkan, nggak bisa terima tuntunan Tuhan. Saya harus terima, sekalipun anak saya yang paling kecil, 5 tahun, kalau dia tegur saya, dia ngomong sesuatu, saya harus diam dulu. Jangan-jangan Tuhan lagi pakai dia untuk negur saya. Kerendahan hati penting. Apa sih? Saya nggak bisa buat apa-apa di depan sini tanpa Tuhan. Percuma saya cuma Tuhan. Sia-sia pelayanan saya tanpa kehadiran Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan.
Saya cuma akan berteolog aja. Saya cuma akan mengimpartasi pengetahuan buat saudara. Nggak akan pernah mengimpartasi gaya hidup. Setuju katakan amin. Ya kalau cuma impartasi pengetahuan, saudara akan bertumbuh dalam pengetahuan. Tapi kalau saudara merasakan sesuatu firman yang dihidupi, daya dobraknya kuat. Haleluya. Mau menghidupi? Ingat, Yesus telah bayar harga yang mahal untuk engkau bisa menyembah hari ini. Kalau Tuhan bayar harga, pergunakan waktu yang sebaik-baik untuk menyembah Tuhan. Karena kalau engkau menang dalam penyembahan di gereja, engkau pun akan menang dalam menyembah ketika engkau ada di area kehidupanmu. Engkau ada di marketplace, engkau sebagai seorang pekerja, pengusaha, apapun profesimu, engkau akan menang. Tidak ada tipu, tidak ada kecurangan di sana. Karena engkau akan tetap menyembah. Ketika engkau melakukan firman di setiap area hidupmu, itulah penyembahan. Sebab penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu harus diterjemahkan di dalam area kehidupan. Setuju katakan amin? Dimanapun engkau dipanggil, tunjukkan bahwa engkau adalah orang benar. Kalau dunia tipu sana, tipu sini, siku kiri, siku kanan, kita nggak boleh seperti itu. Saya banyak pelayanan ke kantor, saudara. Ya, saya selalu bilang, jangan pernah orang Kristen jangan pakai gaya kodok. Apalagi di pelayanan. Ya, jangan aja pakai tuh gaya-gaya kodok gitu. Ngeri itu. Tahu tuh gaya kodok toh? Tendang bawah, siku kiri, siku kanan, jilat atas. Saudara ketawa kayaknya ngalamin ya. Iya sih, kalau mau jujur, ya kan? Amin. Ini harus saya mau katakan, enggak boleh pakai pola itu. Saya mau katakan, dimanapun engkau ditempatkan, kalau engkau benar, itu cuma soal waktu. Saudara tahu Yusuf di penjara loh, Tuhan angkat jadi orang nomor 2 di negeri. Keren gak? Mana mungkin narapidana jadi orang nomor 2 di Mesir. Tuhan yang buat itu. Asal waktu Tuhan. Tetap jaga konsistensimu. Amin. Daud, gembala 2-3 ekor. Jadi gembala satu bangsa. Proses waktu. Nggak usah pakai caramu. Tuhan, kalau Tuhan nggak mampu, tak pakai tapi cara. Kalau Tuhan nggak mampu tolong, emang Tuhan saya nggak mampu, saya bisa. Ya udah, yang tadi saya bilang saudara pakai. Pak W ini sih karena dekat dengan gembala. Iya memang saya dekat dengan Pak Gembala. Ya, saya itu berteman dengan siapa saja, itu prinsip. Berteman, tapi saya nggak bisa dibeli. Itu. Setuju katakan amin? Jangan mudah dibeli. Dan itu yang saya harus bayar harga mahal. Nggak gampang loh jadi hamba Tuhan seperti itu. Ya, karena banyak kan begitu tuh. Ya, sebelum lihat duit, tajam. Giliran lihat duit, jadi pongo, budek. Lupa suara Tuhan. Ngeri loh menjaga konsistensi itu. Nggak mudah. Kami ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Apalagi mereka bersaksi, Pak, saya punya itu di rumah itu ada setumpuk sertifikat yang nominalnya di atas 10 M. Kalau ini jadi, kalau ini, aduh terlalu banyak janji tuh. Cuma janji Tuhan yang pasti, seluruh katakan amin. 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 Saya cuma bilang apapun suara Tuhan, mau sepedes apapun. Saya khotbah di TNI, di Kopassus, dimanapun. Saya lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Peduli amat aja gak peduli sama saya. Haleluya. Mau bergerak dalam kehendak Tuhan? Mau terhubung dengan kehendak Tuhan? Next slide. Saya takutnya kasih kode aja ya kalau udah waktunya ya. Ya. Atau kasih batu, pakai boleh apa-apa saudara. Ya, time kick-nya boleh jalan. Saya akan langsung amin dan saling berdoakan saudara. Ya. Keteguhan hati. Ya, bagaimana supaya kita bisa mengalami janji Tuhan? Keteguhan hati. Ketika Yesus memikul salib, ada berapa kali dia jatuh? Itu mengingatkan supaya kita yang jatuh tidak bisa berkata ini adalah akhir dari segalanya. Betul toh? Kenapa saya bilang keteguhan hati? Ini janji Tuhan kepada Yosua. Ketika Yosua mengerjakan visi Tuhan, dia bilang apa? Bertindaklah, teguhkanlah hatimu. Bertindak hati-hati, renungkan kitab Taurat. Maka engkau akan bejo, berhasil dan beruntung. Haleluya. Amin. Karena orang pintar dan orang cerdas masih kalah dengan orang bejo. Betul enggak? Betul enggak kata-kata ini? Ya kadang-kala faktor keberuntungan lewat. Saya banyak lihat nih orang kayak dulu, orang kampung kayaknya gimana ya. Tapi sekarang posisinya hebat banget, sebenarnya bejo banget. Dan bejo ternyata, saya bukan cocologi ya. Ternyata firman Tuhan dia bilang, orang yang merenungkan Taurat, teguh hatinya, berjalan dalam ketetapan Tuhan, dia akan berhasil dan beruntung. Enggak cuma berhasil, beruntung lagi. Saudara.
Apa yang dia buat berhasil. Setuju katakan amin? Amin? Mau berhasil? Haleluya. Kayaknya saudara curiga dengan saya ya. Ini anak muda, apa sih? Habis salah makan obat kali. Enggak saudara. Saya sementara dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya bicara buat saudara karena saya mau saudara apa yang saya alami, saudara pun mengalami. Ya berkat, kalau bicara berkat, banyak hal Tuhan lakukan dalam hidup saya. Ajaib Tuhan memelihara hidup saya. Dahsyat Tuhan menolong. Yang tidak ada menjadi ada. Karena itu teguh hati. Kadangkala dalam sebuah perjalanan, hidup kan adalah sebuah perjalanan toh, ada journey-nya. Betul enggak? Hidup bukan pelarian toh. Perjalanan. Yang namanya dalam perjalanan, otomatis kita akan melewati jalan yang berliku-liku. Capek benar. Saya naik ke puncak, belok-belok, jalan rusak. Haleluya, saya ketar-ketir saudara. Jalan rusak, muatan full, naik enggak ini? Naik oleh karena pertolongan Tuhan. Sampai mobil saya gas sudah habis nafas saudara. Tuhan tolong saya Tuhan, tolong, nggak bisa naik. Artinya perjalanan hidup seperti itu kadangkala. Ya kita melewati bukit yang terjal. Enggak mudah. Mungkin kita sempat jatuh. Ini masih manusia loh. Nggak ada yang hebat. Tapi tangan Tuhan merangkul, itu janji. Saya mau katakan hari ini dengar baik, engkau yang sedang dalam pergumulan, jangan pernah komplain sama Tuhan. Ya, jangan komplain. Engkau yang saat ini sedang dalam pergumulan, saya mau katakan berita baik. Dalam pergumulanmu ada covenant. Di dalam pergumulanmu ada covenant, ada janji Tuhan. Setuju katakan amin? Dia bilang apa? Sekalipun engkau melewati lembah-lembah kelam, aku menyertaimu. Mulai sedih tuh amin. Karena takut dengan lembah kelam ya. Hah? Memang sepi, seperti nggak ada Tuhan. Itu lembah kelam, itu gelap. Sepertinya nggak ada Tuhan di sana. Tuhan, saya pernah ketika melayani di sebuah perintisan, saya pikir saya ditawarin di sebuah gereja besar. Saya tolak gitu, karena di hati saya bicara begini. Padang gurun pun akan menjadi tempat kebun berbuah-buahan. Saya bingung, sedetik saya tolak. Saya mulai ngalami yang namanya puasa terpaksa. Pergumulan lebih berat, saya bilang Tuhan jangan-jangan saya salah dengar. Saya mengikuti kuasa hati saya. Tapi no, detik demi detik Tuhan pelihara. Caranya apa? Ketika saya puasa terpaksa itu, pernah saya sampaikan ini. Yang kasih makan saya orang Kedar, saudara. Saya baru datang di Jakarta loh. Nggak ada yang kenal saya, nggak ada yang bisa undang saya. Saya cuma bilang Tuhan kalau engkau yang pilih, buktikan. Sampai ketika mereka memberkati saya dengan berkat. Ketika tutup pintu saudara, singkat cerita, saya sempat nangis. Saya bilang, saya pegang makanannya, saya bilang gini, Tuhan, ampuni saya jika saya sempat meragukan kuasa-Mu. Saya sempat meragukan janji-Mu. Haleluya. Kita punya proses yang berbeda-beda, enggak selalu sama. Setuju katakan amin? Bukan karena saya bilang saya lebih besar prosesnya, no. Tapi kita punya Tuhan yang sama. Ya dan amin. Setuju katakan amin? Karena itu seberat apapun pergumulanmu, teguhkan hatimu. Ada Tuhan bersamamu. Seberat apapun goncangan yang sedang terjadi atas hidupmu, teguhkan hatimu. Karena dia bilang, dia berjanji, aku menyertaimu. Ya, saudara bisa lihat satu ayat. Ya, saya minta satu orang bantu saya. Keluaran pasal 33. Ayat 15-16. Kalau boleh satu orang bantu saya baca. Ayo dengan cepat. Keluaran 33 ayat 15-16. Ayo satu orang, mau diberkat. Yes. Karena Tuhan berjalan dengan mereka. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang membuat engkau berbeda dengan orang yang tidak mengenal. Itu janji penyertaannya. Ini peristiwa tentang kisah di mana Bani Korah itu ditelan bumi karena berontak sama Tuhan. Dan Musa bilang, Tuhan kalau bukan Tuhan yang menuntun, jangan suruh melangkah. Walaupun Tuhan bilang, aku mengutus malaikat, Tuhan enggak cukup. Saya mau Tuhan sendiri. Ya, Musa itu tahu yang esensi. Jadi gereja harus jadi tahu yang esensi. Esensi kita adalah Tuhan. Dasar kita adalah Tuhan. Setuju katakan amin. Yesus Kristus. Dan Musa melakukan ini.
Ya, yang membedakan hidupmu, inilah perbedaan kita. Karena gereja yang dipanggil Tuhan, otomatis kita dipanggil untuk mengerjakan visi Tuhan. Kita dipanggil untuk mengerjakan visi Tuhan. Setuju, katakan amin. Gereja hadir karena misi, dan gereja hidup untuk misi. Kalau gereja nggak bermisi, ngeri. Saya sempat mungkin dengar sedikit kemarin Pak Ketua ngomong kemarin ya. Ya, gereja harus bermisi. Kalau gereja nggak punya misi, bahaya. Yang generasi selanjutnya gimana? Setuju, katakan amin. Amin. Ini bukan tugas Pak Gembala loh, kasihan saudara. Dikasih beban, untung Pak Jim, wah luar biasa. Kasih beban yang berat dia mampu. Saudara. Kalau saya, Tuhan tolong saya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Gereja hadir karena misi, dan gereja hidup untuk misi. Ada yang salah di sini? Enggak toh? Ketika engkau dipanggil, engkau diselamatkan, engkau juga harus menyelamatkan yang hilang. Itu bukan tugas gembala, itu tugas kita. Saudara udah baca Matius 28 tadi kan? Perintah itu bukan dikhususkan kepada penginjil, bukan dikhususkan kepada pendeta, tapi diberikan kepada saya dan saudara. Coba tengok samping kiri, samping kanan. Kasih tahu dia, Tuhan memilihmu. Amin. Tuhan memilih. Menginjil itu sederhana, doakan orang, bantu orang. Jadilah Yesus buat dia. Ya, kadangkala enggak perlu berkata-kata, tunjukkan keteladanan. Tunjukkan kasih itu. Orang akan berubah dengan itu. Haleluya. Melayani Tuhan kok simple. Enggak perlu pintar-pintar amat, yang penting mau diatur Tuhan. Setuju, katakan amin. Karena Tuhan mengumpamakan simple sekali itu melayani Tuhan. Dia umpamakan dengan apa? Terang. Gampang didapat itu. Apalagi? Garam. Mudah. Jadi melayani nggak usah repot saudara. Kalau mau melayani saudara sebagai jemaat, bersinergi dengan hamba-hamba Tuhan di sini. Kerjakan itu. Powerful lagi saudara. Saya kan udah puluhan tahun. Kemarin aja latihan Kersel di sini, pelatihan sudah luar biasa. Saya baru kali itu saya menginjil di mana saudara? Di atrium saudara. Awalnya kan namanya orang hamba Tuhan nih. Wah, ini disuruh menginjil. Tapi ternyata efisien saudara. Saya ngomong sama orang, saya doakan di mall. Keren gak itu saudara? Luar biasa. Kadang-kadang kan kita terlalu jaim, kristenisasi. Ya, apapun yang terjadi saudara. Yang kita membedakan pilihan ada di dia kan. Kita gak pernah memaksa orang. Tuhan pun begitu. Dia hanya mengetok. Kalau gak buka ya gak apa-apa. Gak perlu, gak usah takut saudara. Setuju, katakan amin. Tidak ada pemaksaan. Amin. Bagianmu adalah beritakan. Sampaikan. Next slide. Yang next. Ya ini. Yang terakhir apa? Bagaimana supaya bisa mengalami janji Tuhan. Ini sederhana loh. Saya kampanyekan firman Tuhan yang praktis banget. Iman. Sama-sama katakan iman. Iman akan membawa kita kepada janjinya. Saudara kalau baca itu Roma, itu bicara tentang Abraham. Karena iman Abraham dibenarkan. Ketika Tuhan beri, pergilah engkau dari negerimu. Tuhan gak tunjukin tempatnya di mana. Bahkan ketika Abraham udah menapakkan kakinya di tanah yang dijanjikan, dia gak tahu bahwa itu tanah yang dijanjikan buat keturunannya. Karena isunya bukan soal tempat. Isunya adalah Tuhan. Isunya adalah Tuhan. Karena itu perjalanan hidupmu, isunya Tuhan. Apapun musimnya, apapun persoalannya, isunya Tuhan dimuliakan. Karena saatnya saya mau bilang, saya selalu sampaikan ketika saya khotbah, saya ini. Ini adalah masa di mana gereja menjemput takdirnya. Ya, apa itu takdir? Ada yang tahu? Bisa buka di kamus, saudara. Takdir itu ketentuan. Ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan atas gereja. Saatnya gereja menjemput takdirnya. Yaitu apa? Gereja harus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. From glory to glory. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Inilah takdirmu. Bahwa engkau akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. No. Kalau bicara tentang berjalan kemuliaan, saya tidak sedang berorientasi kepada uang. Walaupun mungkin ada berkatnya nanti. Tapi saya tidak mengarahkan seperti itu, saudara. Ya, berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan begini namanya. Ketika engkau punya persoalan, engkau lagi dalam masalah, engkau bisa menyikapi setiap persoalan yang terjadi dalam hidupmu sesuai dengan pandangan Tuhan. Itulah kemuliaan. Karena banyak orang Kristen, masalah kecil aja dia sikapi dengan caranya. Memang kita gak mampu. Gak jadi kemuliaan, Tuhan dipermalukan. Katanya Kristen, katanya hamba Tuhan.
katanya pelayanan. Kalau di mimbar urapan, di bawah, saya nggak terusin, ngeri. Haleluya, haleluya, amin. Kemuliaan itu adalah gimana gereja bisa menyikapi setiap persoalan sesuai dengan pandangan Tuhan. Bagaimana? Ketika engkau disakiti, engkau tidak membalas dengan sakit untuk menyakiti. Ketika engkau difitnah, engkau tidak membalas dengan fitnah. Itulah kemuliaan atas gereja. Itulah takdir gereja, bahwa kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan ingat, kalau untuk berkat, sudah saya tidak mengarahkan saudara ke berkat, tapi memang ada berkatnya. Ingat, berkat itu adalah covenant untuk meneguhkan perjanjian. Karena ketika engkau berjalan dalam visi Tuhan, itu harus ada berkat untuk maintenance jiwa, itu besar harganya. Ketika engkau diberkati bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kesombonganmu, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa gereja ini terus diberkati oleh Tuhan, dan setiap orang punya hati untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Aminnya mulai berat lah. Haleluya. Karena saudara ditentukan untuk berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Apa sih saudara mau tumpuk hartamu? Saya mau katakan, saudara lihat di Gaza, kelar. Mau bawa apa? Bawa diri aja susah saudara. Apa sih yang kita mau? Mati pun kita hanya bisa 2 meter. Itu ada orang terkaya kelima, kalau nggak salah itu ada sebuah broker saya baca di internet. Bahkan ketika dia mati dia bilang, dia minta peti, dia bilang apa? Kasih bolong kiri dan kanan. Supaya ketika dia mati tangannya kata dikeluarkan begini. Sekalipun dia kaya, dia pulang, dia nggak bawa apa-apa saudara. Amin. Kita rebut, kita kadang kejar mati-matian, kita terdistract cuman karena harta duniawi itu. Kalau ada 36 jam, kita kejar 36 jam. Diberkati nggak masalah, saya bukan anti berkat. Saudara harus diberkati untuk menjadi berkat. Tapi bukan itu orientasimu harus Tuhan. Kejar hati Tuhan, setuju katakan amin. Amin. Perjalanan itu ada banyak goncangan. Ya. Salah satu kekuatan yang menghancurkan iman adalah kenyataan hidup. Sama-sama katakan kenyataan hidup. Ya, sudah beriman, tapi kenyataan yang terjadi bertolak belakang dengan apa yang jadi keinginanmu. Saya sakit, saya divonis dokter mau mati. Saya lagi bokeh, itu kenyataan hidupnya. Kadang-kala iman kita terpengaruh dengan kenyataan itu. Tapi saya mau katakan engkau harus ada di realita Tuhan. Ya, realita dunia mungkin bilang dokter udah vonismu 3 bulan lagi kelar. Tapi realita Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau mau ada di realita mana? Realita dunia atau realita Tuhan? Terhubunglah dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Ketika engkau terhubung, enggak mungkin, saya selalu bilang ini, enggak mungkin Tuhan enggak tolong. Kalau engkau terhubung dengan Tuhan, saya pakai bahasa ini, enggak mungkin Tuhan enggak tolong. Karena itu adalah covenant, itu adalah janjinya. Dan reputasi Tuhan dipertaruhkan di situ. Ketika engkau makan perjamuan, Tuhan bilang inilah perjanjian baru. Aku memeteraikan janji dengan darahku. Artinya Tuhan pasang badan di situ. Kalau dia berjanji dia menyertai, pasti dia menyertai hidupmu. Seberat apapun saudara bisa bilang, aku lagi kondisi seperti ini Tuhan. Nggak apa-apa jujur sama Tuhan. Tuhan aku lagi berat-beratnya. Saya mau katakan ada covenant di sana, ada janji Tuhan atas hidupmu. Nggak perlu takut, ke depan akan lebih berat. Ke depan akan lebih sulit karena hari-hari dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Artinya orang akan lebih mencintai diri. Ya artinya saudara, sudah ada kasih saudara. Akan lebih berat lagi kehidupan ke depan. Tapi kalau engkau tetap terhubung dengan Tuhan, engkau tidak akan tergerus oleh kenyataan hidup. Tapi engkau akan tetap berbuah dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Karena itu haruslah engkau ada di realita Tuhan. Jangan jadi Kristen yang ke gereja pelayanan tapi tidak dalam areanya Tuhan. Harus ada dalam realita Tuhan. Kalau engkau ada dalam realita Tuhan, hal-hal yang mustahil akan Tuhan buat mungkin atas hidupmu. Terlalu mudah Tuhan mengubahkan. Terlalu mudah untuk Tuhan menolong. Terlalu mudah untuk Tuhan menyembuhkan. Terlalu mudah untuk Tuhan membuka jalan atas hidupmu. Persoalannya ada dalam hatimu. Saya pun sebagai hamba Tuhan tidak bisa memaksa, Tuhan pun tidak bisa memaksa. Tapi kalau Tuhan mengetok, buka pintu hatimu. Beri hidupmu, Tuhan ini aku. Aku mau berjalan dalam iman. Ya, engkau harus bilang sekalipun, bahkan ada satu statement dari Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun Tuhan gak tolong, saya akan tetap menyembah Tuhan. Ini kan gak mudah.
iman seperti ini yang luar biasa. Standar iman sebenarnya di akhir zaman iman Sadrak Mesak Abednego. Karena banyak kan begitu. Ya, saya kalau lagi doain orang sakit saya bilang, mau tetap percaya Bu? Atau Pak, sekalipun tidak ada mujizat, mau tetap percaya? Haleluya. Ujung-ujungnya kan kalau sudah 30 tahun sembuh, 70 tahun juga mati kok. Betul toh? Apa mau panjang mau selamanya? Persoalannya, engkau ke surga atau enggak? Haleluya, amin. Esensinya itu, saya banyak doain orang di rumah sakit. Awal pelayanan saya itu saya berdoa orang di rumah sakit. Ada banyak kesembuhan, ada orang yang saya minta sembuh-sembuh, saudara. Ada orang yang saya minta sembuh mati, saudara. Saya pernah doa oma 80 sekian tahun. Saya pikir, wah ini udah gampang, karena badannya udah penuh luka, saudara. Pak, doain aja ya apa yang Tuhan buat baik aja. Waktu saya mau doa, dia udah penuh luka, saudara. Ya, saya pikir dalam hati, doa, cuma berdoa aja ini oma udah mau kelar dalam hati, ya. Tapi apa yang Tuhan buat ketika saya pegang tangannya, dia mau berdiri. Doa saya itu jadi berubah. Saya bilang ini, Tuhan jadilah seperti iman oma ini. Poponya itu sehat, saudara. Sampai 90 tahun. Dahsyat Tuhan. Ada saya berdoa masih muda, saudara, tapi Tuhan lebih tahu. Ya. Bahkan ada oma juga saya layani begitu. Pak, masih segar-segar saya di rumah sakit, masih ngomong dengan saya pastor. Saya masih arahkan dia terima Yesus. Tahu keluarga minta. Untuk apa? Supaya dia cepat pulang. Saya mana mungkin, saya bukan malaikat pencabut nyawa. Ya, lebih mudah mungkin mendoakan orang sembuh daripada orang mati kan. Saya lihat dia nak mungkin dia mau mati, ini dia sehat, dia duduk, bahkan dia senyum, dia pingin ngobrol dengan saya. Seminggu kemudian saya dapat kabar, saya lagi di rumah sakit juga itu. Pak, puji Tuhan. Haleluya Pak. Tuhan dengar doa kita. Saya pikir berita baik. Mereka bersuka cita karena Tuhan menjawab doa mereka memang. Ya, Popo dipanggil Tuhan, mereka puji Tuhan, saya syok. Haleluya. Begitu cepat, tapi itu cara Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala perkara atas hidupmu. Amin. Karena itu pastikan engkau tetap beriman kepada Tuhan. Mau tetap beriman? Iman yang saya haleluya. Saya mau tengking kan bukan tengking, saudara. Ikat di mimbar, saudara ya. Pak Jim udah tahu kalau saya khotbah saya nggak berdiam di sini. Haleluya. Haleluya. Amin. Terdistract sedikit ya saudara ya. Udah mau selesai saudara. Mau selesai. Jangan takut. Kalau udah ada yang merasa lama, Pak Pendeta, segera selesaikan karena kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Amin. Saudara harus beriman. Apa yang membuat ketika engkau beriman, punya prinsip, sekalipun Tuhan gak tolong, saya akan tetap percaya. Sekalipun saya gak dapat jalan keluar, saya mau tetap cinta Tuhan. Itu yang akan membuat Tuhan gak tahan loh. Tahu gak saudara? Di perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali lipat, Tuhan hadir di sana. Apakah Sadrak Mesak minta Tuhan hadir di sana? Karena mereka hidup dalam covenant. Aku tetap percaya, surga hadir di sana. Surga hadir di tengah perapian yang menyala-nyala. Haleluya. Amin. Sepanas apa yang kau hadapi hari ini? Kalau engkau punya prinsip iman, aku mau tetap percaya Yesus. Sekalipun gak ada jalan keluar. Karena udah 49 tahun, gak mungkin saya bilang, Tuhan percaya deh, Tuhan pasti tolong. Iya sih, Tuhan mampu melakukan itu. Tapi kalau udah lama dengan Tuhan, belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saya akan tetap melayani Tuhan, sekalipun gak ada apa-apanya. Amin. Haleluya. Siapa lagi? Daniel dilempar di mana? Gua? Itu singa lapar loh, bukan singa ompong. Tapi Tuhan hadir di sana. Samuel enggak tengking-tengking, dalam nama Yesus. Kalau kita kan padahal sudah takut saudara. Ya. Haleluya. Daniel enggak pakai cara itu karena dia tahu, dia punya Tuhan, dia kenal Tuhannya. Enggak mungkin Tuhan enggak tolong. Kasih tahu samping kiri, samping kanan, bilang ini, apa yang menjadi masalahmu? Tanya, jangan nengok saya saudara. Tanya, apa menjadi masalahmu? Terus bilang begini, enggak mungkin Tuhan gak tolong. Sayang mungkin gak bisa nolong. Tapi bukan bahasa-bahasa pembenaran diri ya. Kadang-kadang kan bahasa pembenaran diri orang-orang yang selama dalam Tuhan kuat sekali.
masih daging, masih manusia. Ya, pendeta juga manusia. Saudara boleh bilang itu, tapi jangan ada kepentingan di dalamnya. Karena dasarnya nggak mau berubah, karena dasarnya nggak mau dinasehati, pakai begini. Kan pendeta juga manusia. Karena nggak mau terima tuntunan, biasanya pakai itu kan, bahasa yang paling kuat. Amin, hamba-hamba Tuhan. Oh, cuma sedikit hamba Tuhan di sini ya. Amin, hamba-hamba Tuhan. Jangan pakai bahasa-bahasa begitu, ngeri memang. Saya ketika merenungkan juga itu, kadang-kadang bahaya. Bahaya. Haleluya. Jangan ada kepentingan. Setuju katakan amin? Karena Tuhan berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu perintah Tuhan buat kita. Mau menang, pejamkan matamu. Saya mengundang pemain musik. Pejamkan matamu di tempat engkau duduk. Saya akan berdoa buat saudara. We thank you Lord. Di tempat engkau duduk, mari tundukkan kepalamu untuk berdoa. Engkau tidak sedang berhadapan dengan saya, hamba-hamba Tuhan. Tapi engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Sesulit apapun yang sedang terjadi, seberat apapun kondisinya, saya mau katakan ada janji. Ada janji Tuhan. Dan janji itu gak mungkin diingkari. Janji itu gak mungkin. Gak mungkin Tuhan gak tolong. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. We thank you Lord.